Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Reza Pratama dengan NPM 19110802880. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelembagaan pendidikan Islam. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu acuan, sesuatu yang memberikan bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian, keilmuan, atau melakukan sesuatu usaha. Dari pengertian ini, kita dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yaitu pertama, pengertian secara fisik, material, atau konkret. Yang kedua, pengertian secara non-fisik, non-material, dan abstrak. Pendidikan Islam termasuk bidang sosial, sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga sosial tersebut terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, asosiasi, misalnya universitas, persatuan, atau perkumpulan. Yang kedua, organisasi khusus, misalnya penjara, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Yang ketiga, pola tingkah laku menjadi kebiasaan atau pola hubungan sosial yang mempunyai hubungan tertentu. B. Tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan. Tanggung jawab lembaga pendidikan dalam segala jenisnya menurut pandangan Islam adalah kaitannya dengan usaha mensukseskan misi dalam tiga macam tuntutan hidup seorang muslim. Yang pertama, itu ada pembebasan manusia dari ancaman api neraka. Yang kedua, pembinaan umat manusia menjadi hamba Allah yang memiliki keselarasan dan keseimbangan hidup, bahagia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, membentuk diri pribadi manusia yang memancarkan sinar keimanan yang kaya dengan ilmu, pengetahuan, yang satu sama lain saling mengembangkan hidupnya untuk mengembangkan dirinya kepada Haliknya. Yang C, itu ada jenis-jenis lembaga pendidikan Islam. Berbicara tentang lembaga pendidikan Islam, sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang jenis-jenis lembaga pendidikan, harus ditinjau dari berbagai aspek. Seperti yang pertama, lembaga pendidikan Islam dilihat dari ajaran Islam sebagai asasnya. Asas seluruh ajaran dan amal Islam adalah iman. Islam telah menetapkan norma-norma dalam mengajarkan ajarannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sidi Hazbah, bahwa jenis lembaga pendidikan Islam yang serba tetap dan tidak boleh berubah dan tidak mungkin berubah adalah yang pertama, rukun iman adalah asas ajaran dan amal Islam. Yang kedua, ikrar, keyakinan atau pengucapan dua kalimat syahadat. Yang ketiga, toharoh atau lembaga penyucian. Yang keempat itu sholat, lembaga utama diri. Yang kelima ada zakat, lembaga pemberian wajib. Yang kelima puasa, lembaga menahan diri. Yang keenam haji, lembaga kunjungan ke Baitullah. Yang kedelapan ihsan, lembaga membaiki. Yang ke-9 ikhlas, lembaga yang menjadikan amal agama. Yang terakhir takwa, lembaga menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam ditinjau dari aspek penanggung jawab. Tanggung jawab kependidikan merupakan suatu tugas wajib yang harus dilaksanakan karena tugas ini satu dari beberapa instrumen masyarakat dan bangsa dalam upaya pengembangan manusia sebagai khalifah di bumi. Menurut Al-Qabisi, pemerintah dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik berupa bimbingan, pengajaran secara menyeluruh. Konsep tanggung jawab pendidikan yang dikemukakan ini berimplikasi secara tidak langsung dan melahirkan jenis-jenis lembaga pendidikan sesuai dengan penanggung jawabnya. Dan yang terakhir, yang D, itu ada tri pusat pendidikan.
Di Indonesia terkenal pula Tripusat Pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini adalah lingkungan pendidikan pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama mendapat didikan dan bimbingan. Yang kedua itu adalah lingkungan sekolah. Kehidupan di sekolah merupakan satu jenis jembatan yang menghubungkan antara kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat. Di sekolah, anak-anak mendapatkan pengajaran dan pendidikan di bawah asuhan seorang guru. Yang terakhir itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mempunyai arti yang lebih dari arti suatu lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Pengawasan tingkah laku perbuatan anak dalam lingkungan masyarakat dilakukan oleh petugas-petugas hukum dalam masyarakat atau juga orang-orang lain yang berada di dalam masyarakat. Baiklah, sekian dari saya tentang kelembagaan pendidikan Islam. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.